Alhamdulillah, meskipun hari ini kebetulan kami sedang berbuka Pak. Tadi malam salah satu anggota kami guru besar dari Fakultas Farmasi meninggalkan semuanya. Dan biasanya beliau memang yang paling rajin dan paling aktif membahas atau bertanya untuk para Ustaz mendalami. Tapi alhamdulillah beliau kelihatannya tidak tekantos tidak mangkrakot ya, mohon beliau dengan tenang kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk ini hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah bapak ustaz yang akan berbagi ilmu dengan kita semua, bapak doktor Haji Fadlullah MC Idris dari Bagus Salam, mohon telah dari tengah-tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Mungkin besok untuk satu Pak, ilmu apa kita terus bertambah untuk berbicara yang paling berguna. Hari ini moderator akan di moderatori oleh Bapak Ketua TKP Bapak Haji Herman Susanto. Beliau ginekolog Pak. Maka kita awali acara ini dengan agar kita barokah semuanya, kita awali dengan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan langkah ibu dan bapak berangkat dari rumah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Mari kita sama-sama datang syukur kepada Rabbi yang telah mengutus dengan teman-teman sekalian. Selamat sekali segera dipersembahkan pada kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semua kita telah mendapat syafaatnya di hari akhir. Yang terhormat para guru besar, para jajaran badan nasihat dan wali amanah di KPN serta terus yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita pada pagi ini akan mendapat silakan rohani dari Pak Ustaz Bapak Dr. Haji Fadlullah Said MA. Dan saya ingin sampaikan dulu kurikulum itu dari beliau. Dr. Fadlullah Muhammad Said lahir di Sulawesi Selatan ya, tahun 72, kini bermukim di Bagan Sebuya Dago Atas sejak 93 di pesantren Al-Quran Bagus Salam Siburia. Beliau menikah dengan Ibu Baginda Rosyada binti Mukhtar Adam dan dikaruniai 4 putri. Pendidikan doktor dan magister S2/3 tafsir hadis Sekolah Bahasa Sanjawin Syarif Jakarta tahun 2011, S2 2004 di Akhwal Al-Syah dan Akademi Dakwah dan Bahasa Arab di Jakarta tahun 1993, dan MA Pesantren Darul Istiqomah Balabi Masjid Jaya tahun 89, Pesantren Darul Istiqomah Balabi Masjid Jaya tahun 85, dan berasal ibtidaiyah di Nurul Hidayah Bumi Sinjaya Sulawesi. Saat ini beliau aktif memberikan kuliah di perguruan tinggi dengan ceramah dan seminar dan menulis beberapa buku tentang kajian tafsir dan hadis. Terserahkan Bapak Dr.
dan akan mendampingi Bapak Ustadz adalah Bapak Profesor Saifuddin. Hadirin, kita dibatasi waktu karena kita akan bersama-sama masih iklan membahas sejawat kita dari Monggo Bapak Profesor Ustaz Effendi. Dan sangat semua pukul 12 kita dimajukan ke tahun pukul 11 dari kita berbeda waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak sesepuh yang saya hormati. Pertama-tama, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa silaturahim sekaligus untuk talabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tentu dengan kehadiran Nabi kita bisa seperti saat sekarang ini, dan tidak bayangkan tanpa bimbingan beliau. Pada saat ini tentu salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat umur. Kita baru saja diberitahu bahwa ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang mendahului kita. Tentu itu adalah wa'izah, nasihat buat kita, yang dimana kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berdiskusi, karena saya tahu di Upat itu banyak guru besar ya. Ilmuwan di sini ada Pak Prof. Salim Hidayat, Pak Salim Hidayat. Beliau bahasa Arab, filologi. Kemudian ada ibu yang sudah lama juga saya kenal. Kemudian ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain. Nah, tentu hal yang perlu kita renungkan pada saat sekarang ini adalah salah satu ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka salah satu hal yang perlu kita renungkan di situ adalah hidayah. Karena setiap saat dan setiap kita sholat, maka kita akan memohon kepada Allah yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau Pak Prof. Syarif Hidayat pasti hafal lah itu
apa filologi dari aspek bahasa hidayah. Hidayah ini kalau kita lihat menurut Al-Quran, hidayah selama ini sering kita keliru memahaminya. Banyak orang sering mengatakan saya belum bisa sholat karena saya belum dapat hidayah. Saya belum bisa datang ke majelis taklim lagi nunggu hidayah. Saya tidak bisa ngaji karena saya belum dapat hidayah. Saya tidak bisa seperti ini dan seperti itu karena tidak ada hidayah. Tentu ini yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, untuk itu perlu kita kaji masalah ini supaya kita punya pemahaman. Dikaitkan nanti dengan umur kita. Apakah memang selama ini kita tidak dapatkan hidayah? Nah, ini tentu yang harus kita lakukan. Coba, silakan. Jenazah mau disolat. Oh, mau disolatkan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hidayah itu, kata hidayah itu sendiri itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, yang artinya selama ini kita artikan hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah itu adalah bimbingan. Sehingga setiap kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang mana yang kita inginkan di situ? Tentu itu juga penting untuk kita pahami nanti. Nah, kalau kita lihat ihdinas siratal mustaqim atau kata hidayatan, hadayah di hidayatan, berarti sesuatu yang menunjukkan atau mengantar kepada hal yang diharapkan. Itu yang disebut hidayah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak selama ini telah mendapatkan atau telah diantar untuk mendapatkan atau memperoleh yang diharapkan, pada prinsipnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu sudah dapat hidayah. Jadi kita tidak perlu mencari hal-hal yang aneh berkaitan dengan hidayah itu. Tetapi setiap kali kita mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu mengantar kita untuk memperoleh atau mendapatkan yang diharapkan, maka itulah hidayah. Saya yakin di dalam atau selama hidup kita ini banyak hal yang kita sudah dapatkan dan yang kita peroleh itu sesuai dengan harapan. Kalau kita kembali atau merefleksi kehidupan kita sejak dulu sampai sekarang ini, banyak hal yang kita dapatkan dan peroleh sesuai harapan kita, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah hidayah pada prinsipnya. Ibu nikah dengan pasangan sekarang ini dan itu yang ibu harapkan, pada prinsipnya juga hidayah. Ibu mendapatkan harta atau punya anak, dan anak yang ibu asuh, yang ibu lahirkan dan besarkan, dan itu sesuai dengan harapan ibu, maka itu juga bagian dari hidayah pada prinsipnya. Ibu dan bapak melakukan pekerjaan, dan pekerjaan yang selama ini yang bapak ibu tekuni dan sesuai harapan ibu, itu hakikatnya juga hidayah. Kita dapat rizki, kemudian rizki itu sesuai dengan harapan kita, maka pada prinsipnya itu adalah bagian dari hidayah. Nah, untuk itu hidayah ini itu
hampir sama dengan hadiah. Kan ada hidayah, ada istilah hadiah. Nah, apa itu hadiah? Hadiah itu pada prinsipnya pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan cara lemah lembut. Lemah lembut. Jadi hidayah itu lemah lembut. Ada unsur lemah lembutnya, sehingga seperti ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang berharga atau apapun, pemberian itu, hadiah yang kita berikan ke orang itu pasti kita berikan dengan cara lemah lembut. Supaya apa? Supaya tujuan dan maksud kita itu tercapai seperti yang kita harapkan. Nah, hidayah itu pada prinsipnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, sering-seringlah anda itu, kata Rasulullah SAW, sahabat-sahabat itu saling memberi hadiah. Untuk apa? Supaya saling mencintai. Jadi hadiah itu kelihatannya sederhana, tetapi dengan hadiah yang sering kita berikan kepada saudara kita, teman kita, kerabat kita, maka di situ akan terjalin namanya saling mencintai. Saling mencintai. Jadi tahabu, berilah, saling memberilah hadiah di antara kamu supaya kamu saling mencintai. Nah, untuk itu kalau kita lihat lagi bahwa hidayah itu ada aspek kelemah lembutan di dalamnya. Kelemah lembutan. Nah, untuk itu kalau kita kaji lebih dalam lagi bahwa kata hidayah yang telah masuk ke dalam perbendarahan bahasa Indonesia itu juga terambil dari akar kata yang sama dengan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu punya unsur lemah lembut. Hadiah juga ada lemah lembutnya di situ. Karena kalau pemberian tidak ada lemah lembutnya, nggak akan diterima oleh orang yang kita beri. Maka mau dikasih 1 miliar uang sama seseorang, tapi sambil dibuang, dimarahin, saya kira nggak ada yang mau terima, kecuali dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena itu bukan hidayah, bukan hadiah, bukan hadiah. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang hidayah itu, maka kita akan melihat bahwa petunjuk sendiri, hidayah itu kan petunjuk, maka itu bertingkat-tingkat sebenarnya, bertingkat-tingkat. Jadi hidayah itu mempunyai level. Nah, kalau kita lihat ihdinas siratal mustaqim, itu hakikatnya permohonan kepada Allah agar si pemohon itu memperoleh petunjuk dan diantarkan ke jalan yang luas dan lurus. Jadi itu yang kita minta, petunjuk itu yang kita minta, hidayah itu yang kita minta. Bagaimana supaya kita diantar untuk memperoleh jalan yang luas dan lurus dalam kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, untuk itu petunjuk atau hidayah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, tingkat kedua tidak mungkin kita bisa dapatkan sebelum kita mendapatkan hidayah tingkat pertama. Dan tingkat ketiga tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah yang tingkat 3, yang level 3 itu sebelum kita mendapatkan hidayah yang kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, hidayah yang pertama, kalau kita lihat, hidayah yang pertama itu disebut dengan goriza, naluri. Naluri. Setiap orang itu pasti punya naluri, punya goriza. Kenapa? Karena naluri ini adalah ada sejak kita lahir di dunia ini. Ibu-ibu pasti ketika melahirkan anak
anak itu biasanya menangis. Dari situ kita tahu apa yang diinginkan oleh anak itu, bayi itu. Nah, siapa yang menggerakkan anak itu menangis? Itu karena ada nalurinya, ada goriza. Sehingga dengan naluri itu kita bisa mengetahui apa yang diinginkan bayi tersebut. Apakah dia lapar, apakah dia haus, apakah ada sesuatu yang membuat dirinya itu tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Nah, pada prinsipnya goriza dan atau naluri itu adalah hidayah. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah dapat hidayah sebenarnya di level awal ini. Kenapa? Sampai sekarang ini bapak-bapak kadang-kadang masih menangis juga kan? Ibu-ibu juga kadang-kadang masih nangis. Ditinggal sahabat kadang-kadang kita nangis. Nah, itu adalah goriza naluri. Ada orang yang bilang, Pak Ustaz, kalau ada yang meninggal tidak boleh nangis. Karena kalau kita nangis, maka orang yang meninggal itu akan ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab satu ketika kalau dia menemukan orang menangis dan menangisi jenazah, itu Umar marah. Umar marah. Kenapa? Karena Umar memahami hadis Rasul bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tangisan orang hidup kepada mayat itu akan menambah azab kepada mayat. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini dikoreksi sama istri Rasul, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah ketika sampai berita itu bahwa Umar melarang orang menangisi jenazah atau keluarga itu tidak boleh menangis? Sampai ke hari ini pun itu masih banyak orang yang berpaham seperti itu, bahwa kalau ada yang meninggal jangan tangisi. Kenapa? Kasihan itu yang meninggalnya. Sehingga banyak orang menahan dirinya untuk tidak menangis. Padahal tangisan itu adalah naluri. Tangisan itu adalah goriza. Nah, akhirnya Aisyah itu mengoreksi apa yang disampaikan oleh Umar. Apa kata Aisyah? Saya tidak mengatakan Umar itu bohong. Dan saya tidak mengatakan Umar itu melakukan sesuatu. Tetapi saya yakin Umar itu salah dengar dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata Aisyah, satu ketika Rasulullah SAW lewat di depan rumah Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu baru ditinggal mati oleh salah seorang keluarganya. Nah, ketika Nabi SAW lewat di depan rumah Yahudi itu, keluarga Yahudi tersebut sedang menangis karena baru ditinggal mati oleh keluarganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ngapain dia menangis? Padahal keluarga yang meninggal itu atau saudaranya yang meninggal itu yang ada di kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada prinsipnya di situ tidak ada hubungan tangisan dengan azab. Tidak ada hubungan tangisan dengan azab. Kenapa? Dia diazab itu karena dia menolak beriman kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan, ya ngapain dia menangis? Saudaranya yang dikubur itu sedang diazab. Tetapi sebagian sahabat mengatakan, oh berarti kalau begitu ada hubungannya tangisan dengan azab. Kata Aisyah, tidak seperti itu maksudnya. Dia diazab di kubur itu karena dia tidak beriman kepada Rasul, sementara dia sudah pernah ketemu dengan Rasul, pernah diajak oleh Rasul untuk beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi dia menolak. Yang menolak beriman kepada Nabi sampai dia meninggal. Maka kata Nabi, dia itu dapat azab di kubur karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah,
Untuk itu kata Aisyah, ya tidak apa-apa menangis kalau ada orang yang meninggal. Kenapa? Karena mata itu yang kerjanya nangis. Ya. Bahkan aneh kalau ibu ditinggal sama suami, lalu ibu hanya senyum-senyum saja, ketawa-ketawa. Mertua ibu pasti curiga. Ya. Apalagi bapak-bapak kan. Ya. Bapak-bapak ditinggal mati sama istri, lalu bapak-bapak senyum-senyum aja di situ depan istri yang sedang mau disolatkan. Nah, orang-orang yang di samping kita itu bisa curiga. Ini jangan-jangan bapak-bapak ini sudah mempersiapkan ban seretnya ini. Kesempatan. Kayaknya udah lama berdoa gitu kan. Jadi tangisan itu penting. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim, ada putranya Rasul namanya Ibrahim itu dari Kiptia, orang Kipti. Nah, konon ketika Ibrahim itu mewafat, Rasulullah SAW datang mengurus jenazah putranya itu, dan di saat itu Nabi SAW nangis. Ketika Nabi menangis, datanglah Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasul, apakah di dalam tangisan ini, apakah di dalam kematian ini ada tangisan? Apa kata Rasul? Iya, ada tangisan. Tapi tangisan yang saya lakukan ini bukanlah tangisan menolak takdir Tuhan. Tapi tangisan yang keluar ini adalah tangisan tanda cinta kepada anak saya. Saya cintai ini anak saya sayangi anak saya ini. Tetapi Tuhannya lebih mencintai daripada aku, maka dia diwafatkan. Boleh jadi almarhum itu kita cintai karena rajin datang ke majelis taklim. Almarhum datang ke majelis taklim, sering diskusi, dan kita harapkan kehadirannya di majelis taklim. Tetapi penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai almarhum daripada kita. Apakah kita tidak boleh menangis ketika kita kehilangan dengan orang-orang baik? Ya harus. Tapi tangisan yang keluar itu bukanlah tangisan menolak takdir Tuhan, menolak kematian. Tapi tangisan yang keluar itu adalah tanda kecintaan. Tanda kecintaan. Betul. Jadi hidayah yang pertama itu adalah goriza atau yang disebut naluri, jadi tangis. Nah, namun naluri yang berupa tangisan ini pasti kalau itu jadi modal hidup. Ya, jadi gariza itu tadi naluri yang berbentuk tangisan itu ada keterbatasannya. Kalau dia mau menyampaikan pesan,
Maka bayangkan aja kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini mau menyampaikan pesan kepada pasangan, lalu pesannya itu disampaikan melalui tangisan. Kira-kira pasangan kita tahu nggak? Kenapa ini bapak suami saya menangis? Kenapa ini istri saya menangis? Nah, tangisan itu hanya untuk ya menyampaikan pesan untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Kenapa? Kalau ada orang tiba-tiba menangis di depan kita, kita juga bimbang. Apa maunya ibu ini atau bapak yang menangis ini? Nah, untuk itu hidayah pada tingkat naluri itu hanya sebatas mencari untuk memenuhi kebutuhan tanpa memiliki kemampuan yang berada di luar pemilik naluri itu. Makanya bayi itu hanya untuk dirinya, tapi dia tidak bisa melaporkan ke orang lain bahwa ibu saya itu sedang sakit melalui tangisan, bapak saya itu sedang sakit melalui tangisan. Dia hanya menyampaikan pesan itu untuk dirinya bahwa saya itu sedang lapar, saya itu sedang haus, saya sedang digigit oleh nyamuk dan sebagainya. Nah, untuk itu kalau hidayah level pertama ini kita bawa sampai ke level selanjutnya, maka pasti banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Agak susah kita berinteraksi. Agak susah berinteraksi kepada teman, berinteraksi kepada orang tua, berinteraksi kepada anak. Maka kita butuhkan namanya hidayah level 2. Nah, hidayah level 2 ini kalau kita lihat disebut dengan panca indera. Kan tadi hanya nangis. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ini jangan mengatakan, oh saya tidak punya hidayah, saya belum dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Ibu sudah dikasih panca indera oleh Allah. Nah, apakah panca indera kita yang Allah berikan itu kita gunakan untuk menemui Allah atau mendapatkan kebenaran atau tidak? Kan itu persoalannya. Di situ ada apa? Panca indera itu kan ada mata. Kemudian di situ juga ada hidung, di situ juga ada telinga, ada lidah. Nah, itu adalah panca indera yang pada prinsipnya itu hidayah Allah. Allah telah berikan hidayah kepada kita. Kenapa? Di situ ada mata. Dengan mata kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dengan mata kita bisa berkomunikasi. Allah juga telah memberikan hidayah kita melalui tangan. Karena tangan ini kita bisa bergerak, bisa bekerja, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini kita lakukan. Allah juga sudah memberikan kepada kita hidung penciuman. Itu juga hidayah yang harus disyukuri. Bayangkan kalau kita tidak punya hidung. Kemudian Allah juga memberikan telinga kepada kita sehingga kita bisa mendengar, seperti saat sekarang ini. Saya berbicara, ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu adalah bagian dari hidayah. Oh, berarti Allah sudah memberikan hidayah kepada saya melalui pendengaran. Karena dari pendengaran itulah kita dapat informasi yang banyak. Kita dapat hal-hal yang positif, tapi tidak sedikit juga dengan telinga itu kita dapat informasi yang jelek. Kita bisa melihat hal-hal yang indah dengan pandangan, dengan mata, tetapi tidak sedikit juga dengan penglihatan itu kita melihat hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram. Kemudian lidah juga itu adalah hidayah sebenarnya. Karena disitulah kita bisa merasakan. Coba bayangkan kalau lidah kita ini tidak punya rasa, tidak bisa membedakan mana yang pahit, mana yang manis, mana yang garam. Terus kalau bapak ibu-ibu masak, bagaimana? Lidah aja masih bisa berfungsi, kadang-kadang masakan kita kadang-kadang masih salah juga kan? Apalagi kalau lidah itu tidak berfungsi. Nah,
Jadi itu panca indera. Nah, panca indera ini adalah hidayah setelah naluri yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar. Tetapi apakah hidayah ini yang berbentuk panca indera cukup nggak untuk kehidupan kita? Apakah dengan tangan ini kita sudah cukup untuk hidup? Apakah dengan hidung atau telinga atau lidah, mata yang Allah berikan kepada kita sudah mencukupi nggak kebutuhan kita? Ya tentu belum. Kenapa? Karena pandangan kita sendiri itu kadang-kadang keliru. Apalagi sekarang di Facebook, kadang-kadang kita lihat orang itu mudah di Facebook, tapi tiba-tiba ketika kita ketemu di darat, udah aki-aki. Ya begitu. Jadi mata itu pandangan itu nipu kita kan? Nipu kita. Ya. Kadang-kadang kita lewat lihat orang, lihatnya itu cantik. Setelah kita turun mendekat, ternyata itu sudah nenek-nenek. Iya. Jadi mata itu sering nipu kita. Begitu juga dengan pendengaran. Pendengaran kita juga sering nipu. Kita kadang-kadang salah dengar. Maka mata, tangan, hidung, telinga, dan lidah itu tidak cukup untuk jadi bekal dalam hidup. Apalagi untuk kebahagiaan kita. Perlu kita hidayah yang lebih tinggi. Nah, hidayah yang lebih tinggi ini disebut akal. Akal. Jadi tadi goriza, yang pertama naluri, yang kedua adalah panca indera. Nah, setelah panca indera kita butuh akal. Kenapa? Akal inilah nanti yang mengendalikan panca indera kita. Yang mengantar pandangan kita itu sehingga pandangan ini bisa benar bahwa yang dilihat itu bukan aki-aki, tapi orang muda. Yang dilihat itu bukan nenek-nenek, tapi orang muda. Ya. Coba kalau nggak ada akalnya, kan akan seperti binatang kan kita. Iya. Kita nggak tahu, wah ini saudara kita, ini adik kita, ini kakak kita. Nah, untuk itu panca indera itu butuh akal. Nah, di dalam hadis disebutkan al-akil, orang yang berakal itu bukanlah orang yang hanya sekedar tahu ini benar, ini tidak salah, ini haram, ini halal. Tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang tahu kebenaran itu lalu dia ikuti kebenaran tersebut. Banyak orang sekarang ini tahu korupsi itu tidak boleh, tapi ujung-ujungnya dia korupsi kan? Apakah orang itu disebut orang yang berakal? Enggak. Orang tahu sekarang ini bahwa judi online itu nggak boleh, tetapi yang judi online itu siapa? Yang kadang-kadang mengatakan itu tidak boleh, ternyata dia pelakunya sendiri. Kalau dulu kan Kominfo kan Bu ya, di sana sini dia buat judi online itu tidak boleh, tetapi orang di dalamnya sendiri yang melakukannya, kan itu masalah. Kalau di dalam Al-Quran disebut dalam surat As-Saffat itu apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kenapa engkau mengatakan ini halal, ini haram, tapi kamu sendiri yang melanggarnya, kamu sendiri yang melakukannya? Kan itu. Nah, itulah sebabnya sehingga ini banyak iklan Bu ya. Nah, itulah sebabnya sehingga apa? Kita butuh akal yang benar, al-aqil. Maka ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, konon ketika Adam itu diturunkan ke bumi,
maka Adam itu didatangi sama malaikat Jibril. Adam, kamu bukan lagi di surga ini, tapi kamu sudah di bumi. Kemudian Tuhanmu menyuruh saya menemui engkau Adam dengan membawa 3 bekal. Pertama, saya bawa agama Adam. Kedua, saya bawa akal Adam. Ketiga, saya bawa rasa malu, wahai Adam. Tuhanmu hanya meminta ke kamu untuk memilih satu. Coba kalau ibu-ibu didatangi malaikat seperti itu, maka Jibril datang bawa agama, bawa akal, bawa rasa malu, kira-kira mana yang dipilih? Ya, ya. Bapak-bapak kira-kira milih yang mana? Akal aja. Ibu milih akal. Alasannya apa Ibu? Kan benar. Benar. Ya, kalau akal itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Kalau diikuti tadi kan situ. Iya. Ya, kalau ada agama, Kalau agama? kalau agama itu masuk menurut akal ini benar, maka kita ikuti. Rasa malu bahwa ini tidak boleh, ya jangan dilakukan. Jadi akal nomor 1. Akal nomor 1. Saya. Menurut Ibu ya. Kalau bapak-bapak, wah silakan. Mau milih yang mana itu bapak-bapak? Kalau tak pakai itu juga oh itu ya sudah matikan. Ya. Ya, nggak apa-apa suara saya besar kamu ya. Ya. Keraslah. Jadi Adam itu diberi seperti itu, disuruh milih. Nah, mau milih agama, mau milih akal, mau milih rasa malu. Nah, ada kalau agama yang dipilih di situ, nanti kalau ibu milih akal, nanti ibu disebut orang ateis. Ya. Jadi cepat udah ada Ya. Jadi di situ juga Nabi Adam galau ya berpikir hanya satu. Umumnya kan orang akan memilih agama kan? Ya, oh pasti saya pilih agama. Tapi Adam tidak seperti itu. Adam itu seperti ibu. Oh saya pilih akal. Akal. Lalu malaikat berkata kepada agama dan rasa malu. Agama, rasa malu. Adam tidak memilih engkau. Maka tinggalkanlah akal ini. Tinggalkanlah akal ini. Kenapa? Karena kamu sudah tidak dipilih oleh Adam. Tapi apa kata agama dengan rasa malu itu? Tuhanku sudah menyampaikan kepada saya. Kalau Adam itu memilih akal, jangan engkau tinggalkan akal itu. Ya. Jangan engkau tinggalkan akal itu. Kenapa? Karena kamu dibutuhkan oleh akal. Rasa malu, akal itu butuh rasa malu. Akal itu butuh agama. Karena kalau orang yang berakal, orang yang cerdik, orang ulul albab tanpa akal, nah itu masalah. Tanpa agama itu akan masalah. Iya. Banyak orang sekarang ini cerdas kan, orang Indonesia banyak yang cerdas kan, IQ-nya tinggi-tinggi. Iya, nilainya tinggi. Bahkan saking cerdasnya orang Indonesia itu tidak kuliah bisa jadi profesor. Iya, tidak kuliah bisa jadi dokter kan? Itu saking cerdasnya itu orang Indonesia. Iya. Iya. Dan itu gampang kita temukan kan sekarang. Kita yang kuliah S3 susah lulus. Tapi tiba-tiba ada orang nggak pernah kuliah, mudah lulus kan gitu. Iya. Presiden lagi. Ya.
Ya, kenapa? Karena tidak ada rasa malu kan? Ada akalnya tapi tidak ada rasa malu. Akhirnya dia mempermalukan dirinya. Ya. Ada orang intelektual tapi nggak punya agama. Akhirnya apa? Dia menghancurkan dirinya sendiri. Kan banyak orang sekarang seperti itu. Karena dia cerdas, dia tidak butuh agama. Dia hanya butuh akal. Dan banyak orang yang seperti itu. Nah, untuk itu akal itu adalah hidayah tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga. Tetapi apakah akal ini bisa jadi modal bagi kita untuk kehidupan kita? Apakah sudah cukup dengan akal itu kita bisa berinteraksi dalam hidup ini, kita bisa bahagia, kita merasa tenang dengan akal itu? Banyak orang sekarang ini cerdas, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak merasakan kebahagiaan dari kecerdasan dia miliki. Ya. Bahkan ada orang sekarang ini IQ-nya tinggi, tetapi ujung-ujungnya apa? Dia mengingkari Tuhan. Kan kalau kita berpikir seharusnya orang yang tinggi IQ-nya itu dia mudah menemukan Tuhan. Tapi tidak sedikit di antara kita orang yang IQ-nya itu tinggi, tapi dia bisa mengatakan bumi ini itu ada dengan dirinya sendiri, tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Dan banyak seperti itu kan? Ya. Banyak juga orang sekarang ini dengan akalnya dia tidak mau belajar agama. Ngapain itu agama? Nggak ada artinya buat saya. Kenapa? Karena dia merasa dengan akal dan kecerdasan yang dia miliki, dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan logika yang mereka kembangkan. Dia tidak tahu bahwa bapaknya bapak logika sendiri. Siapa yang bapak logika itu, ibu-ibu? Yang terkenal itu bapak logika, ya, Aristoteles ya, ya, Aristoteles. Itu kan bapak logika. Dialah yang mengajak orang untuk berlogika. Tetapi tahu nggak akhir hidupnya beliau seperti apa? Dia kan minum racun, bunuh diri. Padahal beliau dalam logika luar biasa, IQ-nya luar biasa, akalnya luar biasa, tetapi kenapa dia ujung-ujungnya minum racun? Sekarang banyak orang-orang cerdas tapi bunuh diri. Kenapa mereka melakukan bunuh diri? Yang nggak ada agama. Kan yang melarang orang bunuh diri itu apa? Hanya agama yang melarang orang itu bunuh diri. Jadi coba aja kita lihat itu. Hanya agama yang melarang orang itu bunuh diri. Akal sampai nggak ke sana berpikir bahwa tidak boleh bunuh diri. Yang kita ini adalah ilmuwan. Kita ini adalah dosen. Maka kita bisa berlogika. Betul? Bisa nggak kita temukan logika itu? Kenapa Aristoteles itu bunuh diri, minum racun? Padahal dia pintar berlogika. Di akalnya luar biasa. Sayangnya dia tidak punya agama. Jadi butuh agama. Butuh agama. Jadi akal itu butuh agama. Coba aja. Akhirat itu bisa nggak kita logikakan? Kuburan itu bisa nggak kita logikakan? Surga dan neraka itu bisa nggak kita logikakan? Jangankan itu, masalah wudhu saja, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa kalau kita mau sholat yang harus dicuci itu ujung semua? Ujung tangan, wajah, kepala, kaki. Bagaimana kita bisa melogikakan itu padahal angin kotoran itu keluar bukan di ujung tangan, bukan di wajah, bukan di kepala, bukan di kaki, tapi di dubur.
Ya, di dubur. Nah, bagaimana kita melogikakan itu? Itu menunjukkan bahwa akal pun punya keterbatasan. Sekarang manusia di zaman sekarang ini sudah ada artificial intelligence, luar biasa kan? Itu bersaing dengan akal kita, walaupun itu juga hasil akal manusia. Tetapi ditanya itu artificial intelligence itu siapa manusia yang paling baik, paling jujur dalam hidup ini? Jawabannya apa? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artificial intelligence saja itu bisa menjawab bahwa Muhammad. Kenapa orang yang berakal itu tidak bisa menemukan hal itu? Itu menunjukkan bahwa akal itu punya keterbatasan. Mudah bagi Allah cabut akal kita itu. Ya. Nah, disitulah butuhnya agama. Nah, maka hidayah level lebih tinggi itu adalah hidayah agama. Ya, hidayah agama. Kita tidak cukup dengan akal. Banyak persoalan itu yang tidak bisa kita selesaikan dengan hanya akal. Walaupun akal kita akui dengan kemampuan akal manusia, akal bangsa ini, Indonesia maju. Ada IT-nya, ada media sosial. Tapi setelah media sosial itu berkembang ke sana, kita sendiri yang stres. Kenapa? Karena banyak masalah. Banyak juga dampak negatifnya, bukan positif semua. Nah, disitulah kita butuh agama. Nah, untuk apa hidayah agama ini? Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Akal hanya sebatas dunia. Dia tidak bisa mengantar kita sampai ke akhirat. Itu tadi, masalah keakhiratan nggak bisa kita logikakan. Tapi itu perlu agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama itu sangat penting, hidayah agama itu sangat penting. Maka Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir itu, hidayah agama itu kan dibagi dua. Satu, ada hidayah menuju kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Siapa yang dimaksud di sini? Ya Nabi. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi hadirnya Nabi di tengah-tengah manusia itu hakikatnya hidayah Tuhan. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar ya hanya Nabi. Nah, kalau kita mengatakan saya belum dapat hidayah, tapi tahu Nabi sudah datang, sudah hadir, itu bukan tidak dapat hidayah. Orang itu menolak hidayah. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dilamar sama Pak Hidayat, lalu ibu menolak. Berarti ibu menolak hidayah kan? Gitu. Ya. Nah, jadi kehadiran Nabi itu pada prinsipnya Nabi itu adalah hidayah Allah supaya manusia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba ada nggak orang selain Nabi dan Rasul atau orang dekat dengan Tuhan yang bisa mengantar kita untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat? Selama ini ibu tahu ada akhirat dari mana? Ya. Selama ini kalau ibu mau bahagia, ibu harus menuju siapa? Ya? Kalau apa tadi? Kalau mau bahagia, Oh, bahagia. ya, menuju siapa? Kalau Nabi.
Quran hadis. Quran hadis. Nah, jadi Nabi itu pada prinsipnya itu hidayah buat kita, karena beliau yang mengajarkan kepada kita kehidupan yang baik dan kehidupan yang tidak baik. Al-Quran itu juga hidayah. Nah, sudahkah kita ambil, sudahkah kita jadikan Al-Quran itu hidayah dalam hidup kita? Ya, apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan dari ayat-ayat Al-Quran itu hidayah. Jadi seharusnya kita semakin senior kita, semakin usia kita itu semakin asar, maghrib, isya, itu harus semakin dekat dengan hidayah kenabian, hidayah Quran. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena semua orang itu ingin bahagia. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Quran, bagaimana kita bisa bahagia dunia akhirat? Kalau kita tidak dekat dengan Nabi, bagaimana kita bisa bahagia dunia dan akhirat? Ya. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tahu bahwa Muhammad itu orang jujur. Dari mana Abu Bakar As-Siddiq itu memahami, mengenal bahwa Muhammad itu jujur? Abu Bakar itu pernah menemani Rasul berdagang ke Syam. Lalu dalam perjalanannya dia lihat betul itu, dia tahu, dia pelajari, dia lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sampai ketemu seorang pendeta. Dan pendeta itulah yang menjelaskan ke Abu Bakar bahwa ini orang yang kamu temani ini, ciri di dalam dirinya itu ada ciri-ciri kenabian yang disebut di dalam kitabku. Maka Abu Bakar waktu itu semakin yakin bahwa saya tidak salah mendekati Muhammad. Nah, ketika Rasulullah SAW bertahan di Gua Hira di Jabal Nur kurang lebih 40 hari di situ. Kemudian Rasulullah SAW turun menemui siapa itu, istrinya Khadijah. Apa kata Rasul waktu itu? Zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, saya ini takut, tolong selimuti saya. Lalu Khadijah berkata, wahai suamiku, kenapa engkau bisa seperti ini gemetar? Lalu diceritakan bahwa ketika saya di atas di Jabal Nur, di Gua Hira, tiba-tiba ada orang, ada makhluk yang datang kepadaku, dan saya khawatir makhluk itu, karena makhluk ini yang datang saya belum pernah lihat sebelumnya. Khawatir kalau makhluk itu akan mencekik saya atau membuang saya ke jurang. Coba kalau ibu-ibu didatangi suami bercerita seperti itu, kira-kira sikap ibu apa? Tidak pernah. Tidak pernah. Tenang saja, nggak mungkin. Itu bapak menghayal kayaknya. Tapi Khadijah nggak seperti itu. Khadijah perempuan cerdas. Hanya kita sedikit mengetahui sejarahnya Khadijah. Nah, apa kata Khadijah? Wahai suamiku, tenang. Saya yakin makhluk yang engkau lihat di Gua Hira itu yang datang kepadamu itu bukan makhluk yang akan mencelakakan dirimu. Bukan makhluk yang akan membuang engkau. Bukan makhluk yang akan mencekik lehermu. Kenapa? Karena sepanjang hidupku di kota Madinah ini hanya engkau orang yang paling senang bersilaturahim. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang senang bersilaturahim tidak mungkin akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat. Jadi silaturahim itu penting. Kelihatannya sederhana, tapi dunia sekarang ini banyak orang susah, sulit untuk silaturahim.
Nah, itu indikatornya pertama, sehingga Khadijah menenangkan suaminya. Saya yakin Muhammad, suamiku, itu binatang atau makhluk yang kau lihat di sana bukanlah makhluk yang akan mencelakakan kamu. Satu, kamu ahli silaturahim, senang bersilaturahim. Yang kedua, kata Khadijah, saya yakin bahwa makhluk yang kau lihat itu bukanlah makhluk yang akan mencelakakan kamu. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang paling senang bertamu dan menerima tamu dan membahagiakan tamu. Itu kata Khadijah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, siapapun yang datangi tamu, maka malaikat yang ada di langit itu mendoakan penghuni rumah itu sampai tamunya kembali pulang. Dan Ali bin Abi Thalib pernah ditemukan menangis itu di rumahnya. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu ditemukan menangis di rumahnya? Karena sudah 1 pekan, 7 hari tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Itu Ali bin Abi Thalib menangis. Bagaimana kalau kita ibu-ibu bapak-bapak? Ya. Sedih nggak kalau di rumah kita itu tidak ditangi tamu atau merasa bahagia? Alhamdulillah 1 bulan nggak ada tamu. Jadi kita iri tuh. Kenapa? Karena kita tidak pahami hakikat tamu itu. Allah tidak mungkin menurunkan azab ke rumah yang sedang menerima tamu. Itulah sebabnya sehingga Khadijah mengatakan kepada suaminya, nggak mungkin Muhammad makhluk yang kamu lihat itu makhluk yang akan mencelakakan kamu. Kenapa? Kamu senang menerima tamu dan membahagiakan tamu. Banyak itu alasan Khadijah. Maka ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kafir Quraisy di Mekah waktu itu, kemudian Rasul menyampaikan bahwa kafir Quraisy, sesungguhnya kalau Muhammad menyampaikan kepadamu bahwa di seberang gunung ini ada musuh yang akan menyerang Mekah, apakah kamu percaya? Apa kata kafir Quraisy? Saya percaya Muhammad. Apapun yang kamu sampaikan kepada kami Muhammad, saya percaya kamu Muhammad. Kenapa? Karena saya tidak pernah lihat kamu pembohong Muhammad. Kamu adalah orang jujur. Kemudian apa yang terjadi lagi? Kata Rasul, kalau begitu saya baru dapat wahyu, menerima wahyu, dan saya ditunjuk oleh Allah jadi nabi dan rasul. Apa kata kafir Quraisy? Bohong kamu Muhammad. Kecuali yang tidak mengatakan bohong kamu Muhammad adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan, sadaqta ya Muhammad. Kamu benar Muhammad, kamu nabi, kamu rasul. Nah, sejak itulah Abu Bakar beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia berapa waktu itu Abu Bakar? Di usia 38 tahun. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, itu ada ayat yang menarik di situ untuk kita renungkan. Apa? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurha wa wada'athu kurha, kemudian wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra falamma balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana wa wasainal insana biwalidayhi. Di situ Allah berpesan dan berwasiat kepada kita. Kita ini orang tua, kita juga anak, karena kita punya orang tua. Dan yang menarik di dalam Al-Quran itu, setiap Allah berbicara tentang perintah beribadah kepadanya, setelah perintah beribadah itu pasti yang ditekankan oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua.
bukan berbuat baik kepada suami. Nggak ada tuh di dalam Al-Quran setelah menyembah Tuhan langsung berbuat baik kepada suami. Betul nggak Pak Prof? Saya tidak menemukan itu ayat. Ya. Tapi setelah kita menyembah Allah, Allah langsung memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu, tapi mantan suami banyak kan? Mantan istri banyak. Iya. Nah, kemudian Allah mengatakan di situ wabil walidaini ihsana. Itu kata bi di dalam tafsir itu disebut dengan bil ilsak. Artinya ini perlu diketahui oleh anak bahwa berinteraksi kepada orang tua itu tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan menelpon orang tua. Halo, assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, sehat kan pagi ini? Ya, sehat. Udah cukup. Itu tidak sesuai dengan ayat ini. Kalau orang tahu bahasa Quran, wabil ilsak itu harus berinteraksi anak itu kepada orang tuanya seperti orang tua mengurus anak ini waktu bayi. Ya. Kenapa? Banyak orang tua sekarang ini tinggal di rumahnya besar tapi anaknya banyak, nggak ada anak, nggak ada cucu yang mau menemani orang tua ini. Akhirnya tidak sedikit ada profesor meninggal di kamar mandi sudah 3 hari baru ketahuan, padahal anaknya 5. Coba. Ada orang sudah 1 pekan udah busuk itu di kamar mandi, di kamar tidurnya baru ketahuan, padahal anaknya banyak. Banyak orang sekarang ini, orang tua yang tinggal di rumah tidak ditemani oleh anaknya karena anaknya itu tidak punya waktu karena sibuk. Akhirnya orang tuanya meninggal di rumah itu tidak disaksikan oleh anaknya, tidak diurus oleh anaknya. Dan saya sering melihat itu. Saya pernah ketemu ibu-ibu, dia nangis, lalu dia bercerita ke saya, Pak Ustadz, saya itu tidak ada yang ngurus, nggak ada anak. Bukan karena saya miskin, tapi anak saya karena sukses semua. Akhirnya apa? Saya tidak diurus oleh anak. Anak saya ada yang ke Jakarta, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Sumatera. Saya tidak ada yang menemani sini. Sampai ibu itu meninggal tanpa ditemani oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak ada yang mau berkorban. Tidak ada yang mau berkorban untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Itulah yang disindir oleh Quran, wabil walidaini ihsana. Nah, kemudian di situ dijelaskan lagi bahwa hamalathu ummuhu wa hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Kenapa orang anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Karena ibunya itu, terutama ibu itu mengandung dan menyapi anak itu dalam susah payah 30 bulan. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh ahli fikih, oleh ahli hukum bahwa apa? Orang itu kalau ada orang yang hamil kurang dari 6 bulan, maka itu pasti masalah. Pasti masalah. Kalau ada orang yang nikah hari ini, tapi belum sampai 6 bulan, kemudian udah punya anak, itu sudah jadi anaknya sebelum nikah. Kenapa? Gampang hitung-hitungnya. Makanya pada zaman Utsman bin Affan itu ada perempuan yang hamil melahirkan pas 6 bulan. Akhirnya dipanggil itu perempuan yang hamil itu mau dirajam sama Utsman bin Affan. Nih, kamu ini zina sebelum nikah. Sini. Ya. Di sini. Maka dipanggil lagi, ditanya. Ketika ditanya berapa bulan kamu hamil? 6 bulan. Ah, ini masalah. Kenapa? Kata Utsman bin Affan,
Karena perempuan yang hamil menurut Utsman itu 9 bulan yang umumnya. Tapi untung ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang dan menemui Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan, perempuan hamil ini kamu mau apain? Ini harus dirajam wahai Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dia hamil tidak seperti biasanya 9 bulan, tapi ini 6 bulan udah punya anak. Ini pasti zina wahai Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menjelaskan, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Coba baca ayatnya, haulaini hamilaini liman 2 tahun bagi orang yang mau menyapi atau menyusui anaknya secara sempurna. Sempurna. Dari situ ada hitung-hitungannya. Sampai Ali mengatakan bahwa memang kalau kita lihat bahwa 30 bulan kurang 24 sisanya berapa? 6. 30 kurang 24 sisanya 6. Jadi 6 bulan minimal kehamilan perempuan itu. Akhirnya kata Utsman bin Affan, terus diapain ini anak perempuan yang hamil ini wahai Ali? Bebaskan dia masih normal. Nah, Ali itu memang luar biasa, orang cerdas. Ya, sering meluruskan sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah ketemu dengan sahabat. Lalu sahabat itu ketemu dengan Umar. Lalu Umar berkata, ya sahabat Rasul, bagaimana kabarmu hari ini? Dia mengatakan, alhamdulillah Umar, saya sehat-sehat saja. Tapi kamu baru kali ini datang ke Madinah, sudah lama nggak pernah datang ke Madinah. Betul wahai Umar. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah saya memiliki yang tidak dimiliki oleh Allah. Saya sholat tanpa wudu, saya sholat tidak ruku, tidak sujud. Kemudian ya Umar, saya juga lari dari rahmat akhir-akhir ini. Umar mendengar itu marah. Umar kan orangnya emosional. Kalau ada kesalahan sahabat itu langsung dimarahin. Akhirnya dia marahin itu sahabat tersebut, kamu ini macam-macam ya. Sudah lama nggak datang ke Madinah, tiba-tiba kamu datang ke Madinah ngomong lagi yang lain macam-macam. Ini menyesatkan omongan kamu. Dia marahin. Tiba-tiba Ali datang. Ya aki-aki, dan Umar waktu itu udah kakek. Kenapa Anda marah sama sahabat Rasul? Ya Ali, kenapa saya tidak marah dengan sahabat ini? Dia udah lama tidak datang ke Madinah, datang lagi, ngomongnya macam-macam. Apa yang diomongin wahai Umar? Ini katanya akhir-akhir ini dia punya kebiasaan yang aneh. Apa? Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Dia sholat tanpa wudu, dia lari dari rahmat. Kata Ali bin Abi Thalib, begini wahai Umar, apa yang disampaikan oleh saudara kita ini nggak salah, benar. Kalau dia mengatakan dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah, Umar punya istri nggak? Punya. Punya anak nggak? Punya. Allah punya istri nggak? Allah punya anak nggak? Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah itulah yang dimiliki sahabat ini. Ya. Dia punya istri, dia punya anak, tapi Tuhan tidak punya istri, tidak punya anak. Salah nggak? Benar wahai Ali. Terus kalau dia mengatakan lari dari rahmat, bagaimana itu Ali? Di dalam Al-Quran itu banyak ayat mengatakan bahwa hujan itu rahmat. Tapi coba kalau hujan, ibu-ibu lari nggak? Iya, bapak-bapak lari nggak dari hujan? Pasti lari. Nah, kalau bapak lari dari hujan, itu namanya lari dari rahmat. Karena hujan itu rahmat. Kata Ali bin Abi, kata Umar, benar juga ya Ali. Iya. Terus kalau orang ini mengatakan bahwa dia salat tanpa wudu, bagaimana itu wahai Ali? Benar. Di dalam surat Al-Ahzab ada ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa ayat itu?
itu sholat. Salah nggak kalau kita bersalawat kepada Nabi tanpa wudu? Kan boleh kan? Bahkan Allah mengatakan, Allah bersalawat dulu kepada Rasul, mereka bersalawat dulu, baru memerintahkan orang beriman itu bersalawat kepada Rasul. Dan salawat kepada Rasul boleh dilakukan tanpa wudu. Terus kalau dia salat tanpa ruku dan sujud, pergi salat jenazah. Iya. Kalau salat jenazah ada rukunya enggak? Ada sujudnya enggak? Enggak. Salah enggak sahabat ini Umar? Enggak. Langsung dirangkul itu. Benar engkau wahai Ali. Benar engkau wahai sahabat Rasul. Saya mohon maaf. Cerdas itu. Cerdas. Nah, kemudian ayat ini mengatakan walamma balaga asyuddahu tak kala orang itu sudah apa? Asyudda, dewasa. Umur dewasa itu berapa? Mungkin kalau ibu dokter dosen ini mengatakan sekian-sekian, tapi kalau di dalam hadis itu usia 18 tahun sampai 30 tahun itu disebut asyudda. Falamma balaga asyudda. Jadi usia 18 sampai 30 itu dewasa. Nah, yang menarik lagi di dalam ayat ini disebutkan wa balaga arba'ina sana. Wa balaga arba'ina sana, dan ketika orang itu berusia 40 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang yang berusia 40 tahun itu? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ada enggak ibu-ibu yang sudah mengamalkan ayat ini, doa ini sejak usia 40 tahun? Udah Bu ya? Udah lewat 40 tahun baru diamalin Bu ya. Nanti masih bagus. Ya. Ya. Seharusnya kalau kita sudah berusia 40 tahun itu, maka doa inilah yang harus banyak kita lakukan. Amalkan. Kenapa? Itu disebut dalam Al-Qur'an. Walamma balaga wa balaga arba'ina sana. Kalau Anda sudah berusia 40 tahun atau kita sudah berusia 40 tahun, sering-seringlah berdoa dengan doa ini. Ibu-ibu baca doa ini umur berapa? Ya. Ya. Rutin gak kita amalkan itu? Ya. Yang rutin mengamalkan ini sejak usia 40 tahun itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sejak usia 40 tahun beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Dan kenapa angka 40 tahun itu disebut di dalam Al-Quran? Karena angka 40 tahun ini punya rahasia. Apa rahasianya? Kata Rasulullah SAW, siapa yang sudah berusia 40 tahun tapi amal jeleknya masih lebih banyak daripada amal kebaikannya, siap-siaplah dia masuk duduk di dalam neraka. Kalau orang itu sudah usia 40 tahun tetapi masih lebih sedikit amal baiknya dibandingkan dengan amal jeleknya, dia harus siap-siap duduk di dalam api neraka. Apalagi kalau sudah 50 tahun, apalagi udah pensiun. 70 tahun, kejelekannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Maka di dalam riwayat yang lain juga disebutkan itu, disebutkan apa? Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa siapa yang sudah berusia 40 tahun tetapi masih jauh dari hidayah agama, masih jauh dari tempat-tempat kebaikan, masih jauh dari Quran, masih jauh dari sholat, masih jauh dari masjid, zikir, amal soleh juga sedikit, maka setiap pagi dan sore iblis itu, setan itu datang ke orang tersebut, lalu wajahnya diusap-usap.
Wajahnya diusap-usap dan dicium wajahnya itu, sambil setan itu, iblis itu berkata, inilah wajah-wajah yang celaka dunia akhirat. Ya. Jadi kalau kita sudah pensiun, tidak pensiun saja masih dicium setan kan? Apalagi kalau kita udah pensiun tetapi kebaikan kita masih sedikit. Coba bayangkan, tidak terasa itu dicium tiap pagi sama setan. Ya. Mana yang lebih baik, dicium sama bapaknya atau dicium sama setan? Ya. Kan itu yang harus kita renungkan. Nah, itulah sebabnya sehingga kalau kita lihat lagi Imam Syafi'i, bahkan ulama-ulama lain juga mengatakan, kalau Anda sudah berusia 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka kurangilah tidur. Sering-seringlah duduk di atas sajadah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di sini nggak ada lah yang berusia 50 tahun. Atau masih ada? Nggak ada kan? Ada soleh. Oh ada. Iya. Di atas 50 tahun semua. Ya. Nah, cobalah di saat kita sudah berusia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, sering-seringlah duduk di atas sajadah. Nah, berzikir, bermunajat, merenung. Amal soleh saya ini, mana yang lebih banyak, amal soleh atau amal jelek? Berapa kali kita sudah hatam Al-Quran? Itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita ke Irak, nah, tempat meninggalnya Imam Abu Hanifah itu di tempat taklimnya, di masjidnya, di mihrabnya. Konon Imam Abu Hanifah itu sebelum meninggal di tempat sajadahnya, beliau pernah hatam Al-Quran 70.000 kali tempat itu. Itu udah berapa kali hatam Quran? Iya. Kalau kita usia 70 tahun, pernah nggak kita hatam 70 kali? Minimal itulah yang kita kejar. Ya, kalau ibu 60 tahun, usahakanlah 60 kali hatam. Pernah hatam Al-Quran 60 kali. Ya. 60 kali. Ya. Ya. Kalau tidak bisa hatam Al-Quran yang 30 juz itu, minimal bacalah surat Al-Ikhlas tiap malam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebelum tidur. Ya. Ini. Maka Imam Syafi'i itu, nggak tahu kalau Pak Prof pernah ke Mesir, Pak Syarif, pernah ke Mesir ke ziarah ke Imam Syafi'i? Ya. Kotor kan Bu ya? Nah, dulu memang tempat itu tempat kasar dan terkucilkan di Mesir, maka sengaja Imam Syafi'i datang ke situ supaya tempat itu didatangi orang. Situ dulu anak jalanan lah kalau bahasa kita. Imam Syafi'i datang ke sana. Nah, konon Imam Syafi'i itu sejak usia 40 tahun, sejak usia 40 tahun, setiap keluar rumah itu pasti bawa tongkat. Nampak? Bawa tongkat. Kalau kita menghindari tongkat, karena nggak mau dikatakan sudah sepuh, masih mau dikatakan senior, ya. Nggak mau dikatakan aki. Makanya cucu kita nggak mau diajar supaya tidak manggil kita aki, tapi aki-aki gitu. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu ditanya sama muridnya, wahai Imam, kenapa setiap Anda keluar rumah pasti bawa tongkat? Kata Imam Syafi'i, supaya saya ingat umur Syafi'i itu sudah tidak lama lagi, tinggal berapa tahun ke depan, dan usia yang lalu itu sudah lebih banyak daripada yang akan datang. Dan itu benar, usia 54 tahun atau 55 tahun Imam Syafi'i itu meninggal dunia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya alhamdulillah banyak yang melebihi umur Nabi.
Ya, umur Nabi kan 63 tahun. Kalau profesor kan pensiun umur 70 tahun. Jadi itu udah melebihi usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan umur ini, karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum man tala fi umrihi wa hasuna amalihi. Sebaik-baik orang di antara kamu itu adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Bahkan di surga nanti itu ada namanya pohon tuba. Pohon tuba itu pohon lansia. Hanya orang yang panjang usianya di dunia yang bisa masuk di situ. Jadi taman lansia itu bukan hanya samping gedung sate. Siapkanlah juga ibu-ibu untuk datang nanti ke taman lansia di akhirat. Jangan hanya taman lansia yang sampingnya gedung sate yang dikejar. Ya. Nah, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i supaya dia mempersiapkan diri bahwa saya nggak lama lagi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Apa yang diperoleh Imam Syafi'i, Abu Bakar As-Siddiq, konon satu-satunya sahabat yang orang tuanya masuk Islam, baik bapaknya dan ibunya, hanya Abu Bakar. Iya. Satu-satunya sahabat yang seluruh anaknya itu Muslim, hanya Abu Bakar. Dan saudara-saudara dekatnya Abu Bakar itu semua masuk Islam. Semua masuk Islam, itu hanya Abu Bakar. Hanya Abu Bakar. Ditanya, apa rahasia Abu Bakar sehingga Abu Quhafah, bapaknya itu namanya Abu Quhafah, ibunya namanya Ummu Khair, masuk Islam. Utsman itu keluarganya nggak masuk Islam semua. Umar bin Khattab tidak semua keluarganya juga masuk Islam, kecuali Abu Bakar. Bahkan anaknya Abu Bakar menjadi istri Rasul, Aisyah, Asma, Abdurrahman, ada lagi yang lain, ada 5 itu putranya Abu Bakar, semua masuk Islam. Jadi itu keluarga keluarga cemara itu. Ya, keluarga bahagia dunia akhirat. Kumpul di dunia, kumpul juga di akhirat nanti. Dari mana rahasianya? Itu doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bareng seperti ini. Kemudian Rasul berkata waktu itu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara sahabatku di sini yang man asbaha yauman sha'ima, man asbaha yauman sha'ima. Siapa di antara sahabatku di sini yang saum hari ini? Coba kalau ibu ditanya seperti ini, ada nggak yang saum hari ini? Ada. Oh, ada yang saum. Ya, itu Abu Bakar itu. Iya. Waktu itu kata Abu Bakar, ana ya Rasul. Sahabat yang lain itu nggak ada yang angkat tangan. Kemudian Rasul mengatakan lagi, man atba'a, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini yang telah mengantar jenazah sampai ke kuburan? Gak ada lagi itu sahabat yang angkat tangan kecuali kata Abu Bakar, ana ya Rasul, saya ya Rasul baru mengantar sahabat kita atau mengurus jenazah sahabat kita. Kemudian Rasul berkata lagi waktu itu, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian ini yang menengok orang sakit? Ada nggak di antara kita ini yang menengok hari ini orang yang sedang sakit? Semua sahabat waktu itu diam, tidak ada yang angkat tangan. Kecuali hanya apa kata Abu Bakar, ana ya Rasul, saya ya Rasul baru saja nengok saudara kita, sahabat kita yang sedang sakit. Kemudian apa lagi? Rasul berkata lagi, wahai sahabatku, ada nggak di antara sahabatku ini yang telah berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu fakir miskin, memberi makan kepada anak yatim, orang yang susah hidupnya pada hari ini? Maka semua sahabat yang hadir waktu itu tidak ada yang angkat tangan kecuali hanya Abu Bakar. Apa kata
Abu Bakar, ya Rasul, saya sudah bersedekah, saya sudah berinfak, saya sudah memberi makan fakir miskin hari ini. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manijatama, siapa yang melakukan hal ini tiap hari dia saum, dia saum, kemudian dia mengantar jenazah, menengok orang sakit, kemudian dia berinfak bersedekah, maka itulah ahlul jannah, ahli surga. Nah, ya tentu di usia-usia kita itu perlu merenungkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di dalam doanya itu kan an a'mala sholihah. Mungkin banyak orang waktunya banyak tapi belum tentu dia mau menengok orang sakit. Mungkin orang banyak hartanya, banyak duitnya, banyak depositonya, tapi belum tentu tergerak hatinya untuk berwakaf. Belum tentu tergerak untuk memikirkan pendidikan bangsa ini, atau memikirkan pendidikan orang-orang yang tidak bisa belajar di sekolah yang mahal. Boleh jadi kita banyak deposito, banyak harta, tetapi kita tidak pernah memberi atau tergerak untuk memberi makan kepada fakir miskin. Nah, itulah sebabnya sehingga hidayah yang terakhir yang perlu kita yang perlu kita peroleh atau yang perlu kita usahakan itu selain untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah hidayah melaksanakan isi petunjuk itu. Ibu udah tahu Rasul itu benar, tapi tergeraklah hati kita mengamalkan mencontoh Rasul. Kita udah tahu bahwa Quran itu adalah firman Allah, tapi tergerak gak hati kita untuk membaca Quran setiap hari? Kita tahu bahwa berinfak, bersedekah, berwakaf itu membantu anak yatim, memberi makan ke fakir miskin itu baik, tapi tergerak gak hati kita untuk melakukan itu dengan harta kita? Nah, disitulah pentingnya kita bermohon kepada Allah supaya kita diberi hidayah, namanya hidayah untuk melaksanakan isi petunjuk. Kita tahu sholat itu wajib, tapi kadang-kadang kita malas sholat. Kita tahu bahwa baca Quran itu luar biasa nikmatnya, tapi kita nggak terdorong, tergerak untuk baca Quran. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik itu, silaturahim itu baik, tetapi kadang-kadang kita nggak pernah tergerak untuk silaturahim. Saya punya pengalaman, saya kenal ada pejabat, dia gubernur dulu, tapi setelah dia selesai gubernur, itu nggak mau lagi silaturahim. Padahal waktu dia gubernur kesana kemari, ada undangan pasti didatangi, udah ini pasti didatangi, nggak pernah nggak hadir. Tapi setelah selesai jadi pejabat, dia tidak mau lagi silaturahim. Dia murung diri. Apa yang terjadi? Jadi pikun. Jadi sakit itu. Sampai meninggal. Nah, saya kira inilah yang perlu kita pahami bahwa ya penting namanya hidayah, minta petunjuk supaya kita bisa tergerak melakukan amalan itu. Haji itu, umrah itu baik, diperintahkan, tapi banyak orang yang tidak tergerak hatinya untuk umrah, untuk haji, padahal dia punya uang, padahal dia punya umur, dia punya kesempatan. Saya kira seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin ada pertanyaan, ada diskusi. Saya nggak tahu, kalau nggak ada diskusi, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada permintaan dari Prof sudah ada agar Prof Saif Hidayat menjadi narasumber berdamping kalau dengan Pak Ade disampaikan atau tidak? Nah. Ya, betul deh. Terima kasih pada Ustaz yang telah menjelaskan tentang hidayah itu. Jadi alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah kepada kita nikmat hidayah. Hidayah pertama hidayah al-ilham atau disebut juga hidayah
al-gharizati. Ada pula yang kedua hidayah wujud atau insting. Yang kedua hidayah al-hawasi, indra. Yang ketiga hidayah al-aqli, akal. Keempat hidayah ad-din, hidayah agama. Yang kelima hidayah taufiq. Jadi banyak orang yang dapat hidayah agama, sudah mengakui Islam sebagai agamanya, tapi belum dapat taufik. Taufik itu jangan lebih dari amri muwafiqan lima Allah. Terjadinya perbuatan seorang hamba sesuai dengan kehendak Allah. Kita banyak orang Islam, tapi ya tidak didukung dengan keimanannya. Itu pantas kalau dia angka menyatakan bahwa kalau ingin melihat orang-orang Islam, coba lihat Idul Fitri. Tapi kalau melihat siapa, lihat orang-orang Muslim, dia waktu sholat subuh sedikit. Ya, insya Allah kita akan di orang yang taat kepada Allah. Dengan tidak itu kita sudah menerima semua itu, kita syukuri. Jadi sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Tadi sampaikan bahwa kita akan kepada Allah, kemudian juga kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Tapi tidak disebutkan tadi harus taat kepada suami. Saya khawatir nanti ibu-ibu belum berubah. Ingat hadis Nabi yang mengatakan, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia lagi, maka akan diperintahkan supaya sujud seorang istri kepada suaminya. Itu taat kepada suami dalam hadis Nabi itu. Jadi, bahkan seorang istri meninggal akan masuk surga ketika dia meninggal dalam ridho suaminya. Tapi kalau dalam keadaan murka suaminya, dia sedang memberkahi suaminya. Jadi itu termasuk juga dari hidayah Allah SWT. Kemudian tentang hidayah taufik tadi, jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua ya. Sehingga ada dorongan dalam hati kita untuk istiqomah. Istiqomah itu apa artinya istiqomah? Istiqomah adalah masjid jalan Citarum. Istiqomah adalah kokoh dan teguh dalam kebenaran, dan dalam Al-Quran disebut dengan kalimat thayyibah. Kokoh dalam kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu radikal. Sekarang orang mengatakan radikal itu diartikan sebagai kekerasan, padahal tidak begitu. Al-Quran menyatakan bahwa kalimat thayyibah itu harus ada dalam diri manusia, kasadaran thayyibah seperti pohon yang bagus, atau wasa itu akarnya menancap ke bumi, dan akar itu dalam bahasa Yunani adalah radikal. Jadi iman itu radikal, radikal itu menancap ke dalam hatinya, dan itu tidak bisa goyang lagi. Tetapi kalau kalimat yang lain tadi ada kalimat khomisah dalam surat Ibrahim. Kalimat khomisah itu kalimat yang buruk, kalimat kemusyrikan dan sebagainya. Itu kan masalah seperti masalah sajar dan khomisah, pohon yang buruk tidak menancap ke bumi. Jadi masalah khomisah itu sat min fawqil, tercabut dari bumi. Seperti apa? Eceng gondok, kayang. Begitu ada angin dari barat, jadi terumbang angin ke sana kemari. Mana ada yang memberi bansos, ikut ke sana. Mana yang memberi sesuatu, itu nanti ada banyak besok pasti banyak orang yang maju tergantar memilih yang bayar. Bisa terjadi kan? Ya, insya Allah kita besok itu istiqomah ya. Besok kita akan berada di satu tempat yang rahasia. Setiap warga wajib kita hadir. Yang tahu hanya kita dan Allah. Di situ kita diuji oleh Allah. Istiqomah kita.
Apa itu pada petunjuk Allah atau tidak? Silakan. Nanti dipertanggungjawabkan di hari akhir ya. Itu istiqomah dalam segala hal misalnya. Jadi jangan sampai seperti pohon yang tidak menancap ke bumi. Masalah bisa itu sampai adalah malahan yang marah nakbah. Tapi Allah akan memberikan kekuatan pada orang yang yusabitullah ladzina amanu bil qawli tsabit. Orang mukmin akan dikuatkan hatinya dengan kata-kata yang sangat kuat dan thayyibah. La ilaha illallah. Nah akan goyang dari sampai dengan mati untuk akan dipertahankan. Dan insyaallah ya itu dengan hidayah Allah itu. Kita perlu hidayah Allah apakah untuk hanya ini saja atau untuk apa? Kita ingin dapat hidayah Allah itu ingin selanjutnya sampai saat ini sampai kita meninggal tetap dalam hidayah Allah. Kalau kita sekarang dapat hidayah tapi nanti pada saat kita meninggal kita lepas dari hidayah Allah, namanya su'ul khatimah. Jadi kalau kita istiqomah terus dalam hidayah Allah, dilindungi Allah terus, kan Allah pelindung kita, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang beriman. Kita dibimbing Allah terus dan kita insya Allah meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Itu insya Allah. Jadi tadi diperkuat oleh Pak Ustadz menyampaikan hal yang sangat bagus tentang hidayah Allah dan kita syukuri itu semua. Kita diberikan penglihatan mata, itu hidayah al-hawasi. Itu baru kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kalau kita punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah, wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari ingat padaku, dan zikir juga Al-Quran dimaknai fa'innahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sumpah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan, Allah nyatakan, aku akan saya menaikkan nahsyur itu aku bukan kami, karena kami dalam bahasa Indonesia itu jamak. Jadi aku akan kumpulkan kamu di alam mahsyar nanti dalam keadaan buta. Ya sudah apa itu? Kita mau nanti dalam keadaan buta. Mereka menyatakan Rabbi lima asar ternyata waktu kuntu basiran. Ya Tuhan kami, kenapa kau ciptakan aku sekarang dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Kadzalika demikian Allah nyatakan. Dulu atas ke ayatun datang kepada mengatakan padamu ayat itu panasit hakau abdiyakal. Itu pantas Allah nyatakan nanti akan diisi jahanam. Jahanam itu kenal. Kita kenal jahanam teman. Jahanam tidak pernah ada. Kalau kita tadi ada yang meninggal, makam ada sampai makam yang Firdaus, makam namanya kan, yang sini belum tentu dalam Firdaus. Mungkin ada makam namanya jahanam, makam orang kafir itu jahanam. Jadi jahanam itu akan diisi oleh orang-orang yang bagaimana? Mereka punya akal pikiran, diberi akal, hidayah akal, tapi tidak digunakan akal. Diberi penglihatan, tidak mau digunakan penglihatan untuk melihat ayat Allah. Diberi pendengaran, tidak mau menggunakan pendengaran ayat Allah. Itu karena akan isi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin dari makhluk-makhluk yang aku beri akal pikiran hidayah, tapi tidak digunakan. Kita tidak mau nanti di akhirat dalam keadaan buta. Mengapa? Karena mereka buta hatinya, melihat matanya tapi buta hatinya. Imannya tidak ada, imannya mati. Jadi mereka adalah seperti bangkai berjalan. Insya Allah kalau kita tidak ya, kita hidup iman kita yang sedang dihidupkan dengan pertemuan Selasa begini, insya Allah kita akan mengecas-cas. Ini adalah acara ini adalah cara ngecas iman kita insya Allah. Udah nunggu Selasa, Senin, Selasa udah naik, kita turun nanti sampai Senin sudah sampai Lombok, nanti Selasa insya Allah kan itu insya Allah kita akan hadir dan ajak teman-teman kita insya Allah. Mereka itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sri telah melengkapi dosen pada hari ini, dan kita tidak mendengarkan dosen dari Bapak Ustaz Fadlul yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan saya masih banyak yang ingin bertanya, tapi waktu kita terbatas. Tapi ada satu saja pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Nabi itu hidayah. Iya. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 5 bahwa Allah berfirman, "Kau tidak akan berhidayah orang yang kau kehendaki." Bagaimana Pak Presiden dengan Bapak yang disampaikan? Karena Allah memberi tapi tidak akan berhidayah sebab yang kau cintai pasti memberikan orang yang menghadapi. Yang saya sampaikan bagaimana ke tiba sampaikan mengenai Nabi berhidayah. Terima kasih. Ya, di dalam surah Al-Qasas itu 56 bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi itu memang hidayah, tetapi dia bisa memberi hidayah ke orang atas izin Allah. Kalau tidak diizinin oleh Allah nggak bisa juga. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi itu harus berdasarkan izin Allah juga. Maka beliau tidak bisa mengislamkan orang atas Nabi kemauannya sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat itu, beliau ingin semua orang itu muslim. Keinginan beliau, tapi keinginan Allah tidak seperti itu. Nah, jadi beliau tidak punya otoritas, wewenang untuk memberi hidayah kepada orang. Kenapa? Karena beliau hanya penyampai hidayah saja. Ya, penyampai balagh gitu. Ya, harus balik ma'unzila ilaik itu. Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Oh, ini loh hidayah Allah yang di Quran. Saya juga, Nabi itu juga menghantar Anda ke jalan yang baik. Tapi saya tidak bisa memaksa Anda untuk beriman kepada. Nggak ada yang dipaksa oleh Nabi. Nggak ada. Bahkan ketika satu ini yang Abu Bakar itu menemani Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi istrinya Abu Bakar sendiri itu tidak Islam, Qutailah namanya. Nah, satu ketika Qutailah ini datang ke Madinah karena dia sangat sayang kepada Asma binti Abu Bakar, itu putrinya. Ketika Qutailah datang, Qutailah mau masuk rumahnya Asma nahan ibunya. Ibu nggak boleh masuk ke rumah saya. Itu udah beda paham. Lalu ibunya Asma ini bawa makanan kesenangan Asma, karena dia tahu termasuk keju kesenangannya Asma itu. Diserahkanlah kepada Asma itu. Asma kata apa kata Asma? Saya tidak bisa menerima hadiah ibu sebelum saya temui Rasul, sebelum saya diskusikan Rasul, sebelum saya tanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya kata Asma, duduk saja di sini dulu, saya ke Rasul. Maka Rasul datang ke sana. Kemudian Asma berkata, ya Rasul, itu ibu saya, istrinya Abu Bakar datang dari Mekah ke sini sengaja untuk menemui saya. Saya larang masuk rumah karena beda agama. Saya tidak menerima pemberiannya karena dia sudah berbeda keyakinan. Terus apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kata Rasul, ajak saja itu ibumu masuk ke rumah, terima hadiahnya, bahagiakan ibumu dan layani ibumu seperti ibumu sendiri. Tapi dia nggak masuk Islam, belakangan baru dia masuk Islam. Nah, ada yang mengatakan pamannya Rasul, bapaknya Ali bin Abi Thalib itu nggak masuk Islam. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib, itu kan khilafiyah ya. Iya, karena sebagian ulama, termasuk ada Syekh Al-Umari itu dari Mesir, ahli hadis, mengatakan ya kakeknya Nabi itu dengan pamannya Nabi itu, termasuk ibunya Nabi dan bapaknya Nabi itu bukan di neraka.
itu adalah ahlul jannah semua. Dan saya pernah diskusi sama ahli hadis, dan dia mengatakan hadis yang mengatakan itu memang diperdebatkan, walaupun ada di Bukhari, ada di Muslim. Jadi Nabi itu hanya penyampai, tapi beliau tidak bisa memaksa orang untuk menerima Islam, tidak bisa memaksa orang untuk menerima Al-Quran, karena kalau beliau memaksa itu bahaya. Nabi tidak mencontohkan hal itu, tapi lihat umatnya sekarang memaksa itu. Kalau ada orang yang berbeda paham langsung dikafirkan. Siapa itu? Umat Muhammad yang sekarang. Padahal Nabi itu nggak pernah begitu. Kita itu hanya penyampai, mau terima mau enggak itu bukanlah urusan saya, itu urusan Tuhan. Nabi hanya mendakwahi orang. Dan Nabi itu memang tidak semua apa yang disampaikan oleh Rasul itu langsung diterima. Nah, itulah yang disebut di sana innaka la tahdi man ahbabta. Walaupun kamu cintai orang itu Muhammad, maka kamu tidak bisa memberi hidayah. Yang sering dijadikan contoh di situ adalah pamannya Rasul, kakeknya Rasul. Tapi kalau saya tidak setuju dengan pendapat itu. Ya, saya sepakat dengan ulama yang mengatakan ya kakek dan pamannya Rasul itu tidak di neraka. Nah, kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan ana wa kafilul yatim hakada. Saya itu berdampingan dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Siapa itu pertama yang pengasuh anak yatim? Kakeknya Rasul, Abdul Muttalib. Siapa yang yatimnya? Ya Nabi. Nabi yatimnya, yang pengasuhnya itu adalah kakeknya dan pamannya. Nah, itulah jadi argumen orang bahwa ya jangan terlalu sering menjadikan contoh itu untuk menjelaskan ayat ini. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Mudah-mudahan dipahami. Nggak tahu kalau dari Pak Prof Hidayat ada yang mau ditambahkan. Nggak apa-apa, silakan. Satu. Alhamdulillah. Saya belum berhasil. Dan bagi tentu dengan majelis dengan orang kita bisa kembali dan telah sesuatu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.